يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu dari rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, dan dia adalah salah satu tiang dari agama, yang ini puasa pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 tiang, 5 penyangga. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Kata Rasulullah, yang pertama syahadat. Ini pondasi yang paling utama. Syahadat, persaksian kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anutan tuntutan kita dalam ibadah kita. Yang kedua kata Rasulullah, iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, dan ini insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang keempat adalah zakat fitrah, ada'uz zakah, dan yang kelima Haji Baitullahil Muharram man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ada hal-hal yang wajib kita ketahui. Dari terbit matahari, tulu' al-fajr, dari tulu' al-fajri, yakni sebagai pembatas antara siang dan malam, di situ kita dimulai wajib puasa. Tidak boleh kita makan dan minum, dan hal yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Oleh karena itu kita wajib mengetahui hal-hal yang bisa terjaganya puasa kita, bebas kita dari hal yang membatalkan puasa kita. Ini yang disebut oleh ulama dengan al-mufattirat, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Secara ringkas, ulama menyebutkan ada 7 hal yang membatalkan puasa kita, yakni al-mufattirat as-sab'ah. Yang wajib kita ketahui, jangan sampai kita puasa melanggar ketentuan dari puasa kita batal sementara kita tidak tahu. Nah, kemudian inti dari 7 hal yang membatalkan puasa tadi ada 3 yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang boleh kalian mengumpuli istri kalian, melakukan hubungan suami istri kapan? Di malam hari. Artinya siangnya tidak boleh. Nanti bagian dari yang pertama tentang pembatal puasa adalah al-jima. Kemudian yang kedua kata Allah, wa kulu washrabu, yakni pada malam hari makan dan minumlah. Wa kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Yakni yang satu jima, yang kedua makan, yang ketiga minum. Ini pembatal utama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang lain akan kita sebutkan sehingga lengkap menjadi 7 berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehingga insya Allah dengannya hati kita menjadi tenang dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagian yang pertama, hal yang membatalkan atau merusak puasa kita adalah al-jima' wa huwa ilajud dzakari fil fajr, yakni az-zauja. Bahwa yang pertama adalah jima', hubungan suami istri. Dan ini kata ulama pembatal yang paling besar, sehingga dinamakan hal ini adalah al-mughalladzah dalam kafarahnya. Artinya kafarah yang berat. Harus ada bayar yang berat, bukan hanya dia mengkodok puasanya, yang insya Allah akan kita sebutkan. Jadi jima salah satu pembatal puasa. Hubungan suami istri di siang hari Ramadan, yang kedua-duanya puasa, adalah akan yang pertama dia merusak puasanya. Yang kedua dia berdosa. Yang ketiga wajib dia mengkodok puasanya setelah Ramadan. Dan yang keempat dia harus membayar kafarah. Nah, kafarah ini disebutkan oleh Allah sama dengan kafarah zihar. Kafarah zihar adalah pertama dia itqu raqabah. Itqu raqabah adalah maksudnya membebaskan budak bagi yang mampu dan ada. Dan alhamdulillah insya-Allah perbudakan tidak ada lagi. Maka dengan otomatis seorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, dia beralih kepada hal yang kedua. Apa itu? Siyam syahraini mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Dia tidak boleh berhenti. Apabila 1 kali saja dia berhenti membatalkan puasanya tanpa uzur syar'i atau hissi, maka dia wajib mengulangi puasanya dari awal. Adapun uzur syar'i yang boleh seorang menyelangi puasanya 2 bulan berturut-turut ini bagi yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, misalnya uzur syar'i karena dia safar atau dia sakit. Nah, ini dibolehkan setelah dia pulang dari safar, setelah sembuh dari sakitnya, dia lanjutkan dari puasa yang diperintahkan oleh Allah 2 bulan berturut-turut tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa jima adalah perkara yang sangat besar berkaitan dengan puasa kita. Oleh karena itu wajib kaum muslimin untuk memahamkannya. Suami pahamkan kepada istri, istri pahamkan kepada suami, anak-anak diajari, lebih-lebih mereka yang sudah balik, mereka yang sudah suami istri, untuk dipahamkan ini agar jangan sampai terjadi pelanggaran di dalam ibadah sementara dia tidak menyadari. Kemudian bahkan dikisahkan satu cerita yang menarik dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah di dalam majlisnya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, celakalah aku. Kemudian kata Rasulullah, "Ma ahlakak?" Apa yang mencelakakanmu? Dia mengatakan, "Waqa'tu fi imra'ati wa ana sha'im." Dalam satu riwayat fi Ramadan. Aku melakukan jima, hubungan suami istri pada siang hari. Dan Rasulullah membenarkan bahwa ini mencelakakan, rusak ibadahnya dan perkaranya di hadapan Allah sangat besar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tastati an tu'tik raqabah?" Apakah engkau mampu untuk membebaskan seorang budak? Kata dia, "La ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Hal tastati an tasum syahraini mutatabi'ain?" Mampukah engkau untuk puasa 2 bulan berturut-turut untuk membayar kafarahmu karena perlakuanmu melakukan hubungan suami istri di siang hari? Kata dia, "Tidak ya Rasulullah." Bahkan dalam suatu riwayat mengatakan bahwa ya Rasulullah, tidaklah aku terjerumus seperti ini kecuali karena aku tidak mampu menahan diri untuk mendatangi istriku. Maka saya tidak kuat sehingga saya melakukan pelanggaran ini. Kemudian kata Rasulullah, "Hal tastati it'am sittina miskina?" Apakah engkau mampu untuk memberi 60 orang fakir miskin, beri makan masing-masing setengah sok.
Jadi kalau suami istri sama-sama menjadari melakukan hubungan suami istri, berarti dia harus membayar 30 sok beras atau gandum atau kurma. 30 sok. 30 sok ini harus dibayarkan. Masing-masing setengah. Jadi masing-masing setengah, setengah untuk istri, setengah untuk suami. 1 sok di antara ulama mengatakan kadarnya kalau beras lebih kurang antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan 2 kilo lebih sedikit. 2 kilo 400 gram. Syekh bin Bas mengatakan 3 kilo. Artinya masing-masing 1,5 kilo. 1,5 kilo setiap pelanggaran ini dikalikan satu orang miskin. Dikalikan 60. Nah, ini semuanya totalnya adalah 30 sa'. Oleh karena itu wajib kaum muslimin untuk memperhatikan ini agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Dan dia tidak boleh pindah kepada yang lebih ringan dari dalam kafarahnya. Wajib dia dulu berusaha untuk puasa 2 bulan berturut-turut sampai dia betul tidak mampu secara syar'i atau menurut keterangan dokter bahwa dia betul tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan, baru dia pindah memberi makan 60 orang fakir miskin. Masing-masing setengah sa'. Kemudian kata laki-laki itu ketika ditanya Rasulullah, kamu mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Kata dia, la ya Rasulullah. Kemudian diam Rasulullah. Tidak berapa lama Rasulullah SAW dibawakan segantang kurma. Di dalam hadis disebutkan miktal. Lebih kurang 15 kilo. 1 miktal itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, aina sa'il? Mana yang tadi bertanya, mengeluh, mengatakan dia celaka? Kemudian laki-laki tadi mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, hudha fatasaddaq bihi. Ambil ini bagikan kepada fakir miskin yang ada. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hal ala afqar minni ya Rasulullah. Apakah terhadap orang yang paling fakir di antara aku? Wallahi ma baina la baitaiha ahlu bait afqar minni. Kata dia, ya Rasulullah, saya yakin di seluruh Madinah ini, barat, timur, selatan, utaranya, tidak ada yang lebih miskin dari keluarga kami. Sampai diriwayatkan hadis, dalam hadis itu fadahikun Nabi SAW hatta badan nawajizuhu. Rasulullah tertawa, tersenyum, datang dalam keadaan takut, tiba-tiba dia berhalap dari kurma yang ada. Miskin. Kemudian kata Rasulullah, khudhha fa'at'im ahlaki. Ambil ini, bawa ke keluargamu, kasih makan keluargamu. Inilah Islam. Islam apabila kata ulama daqat wasa'. Apabila dia sempit, dia luas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Nah, kemudian apa? Rasulullah berikan jalan, dengan ini dia selesai tanggung jawabnya karena tidak mampu. Al-wajib saqat. Kewajiban akan gugur apabila memang tidak mampu. Nah, thayyib, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini bagian yang pertama adalah jima.